Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah diberikan usia pada sampai saat ini, sehingga sebentar lagi kita memasuki di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini Allah memberikan kepada kita ampunannya dan diberikannya kita keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kekuatan untuk beribadah, terutama dalam hal ini adalah beribadah saum pada siang harinya, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan qiyam di malam harinya. Dan ini adalah kebiasaan kita yang sudah bertahun-tahun, mulai kita balik sampai saat ini kita melaksanakan hal-hal yang demikian, dan ini sesuatu kebiasaan kita di dalam memasuki bulan Ramadan nanti. Masyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Insyaallah sebentar lagi kita masuk ya pada bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan. Nah, oleh karena itu pada momen yang terakhir di bulan ini adalah sebelum memasuki bulan Ramadan, saya sampaikan satu ayat-ayat yang mengenai persiapan kita pada bulan Ramadan. Jadi persiapan kita pada bulan Ramadan kita berikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita memahami apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan dan apa itu Ramadan. Maka Allah turunkan di dalam Kitabullah Al-Qur'anul Karim, yaitu pada ayat yang ke 183 ya. Di dalam Al-Qur'an di ayat 183 Allah memberikan pemahaman kita. Maka oleh karena itu mari kita sama-sama pada momen yang indah ini kita sama-sama membacanya, dan nanti kita mentadaburinya agar kita paham apa yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan dan apa itu Ramadan, dan inti daripada bulan suci Ramadan itu. Masyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kitabnya dan kita sama-sama membacanya ya. Iqra'ul Qur'an. Dibuka di ayat 183 ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita saat ini diperintahkan ketika kita memasuki bulan Ramadan, ya, kita diperintahkan oleh Allah, diwajibkan untuk berpuasa. Ya, agar kita bertakwa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, maksudnya orang-orang terdahulu. Jadi orang-orang terdahulu itu berpuasa, ya, sebagaimana puasanya kita pada hari ini, ya. Nah, maka Allah perintahkan di ayat ke-183 ini. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini tadi aja disampaikan, ya. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jadi ditafsirkannya adalah ini adalah untuk orang-orang yang sakit berat, ya. Orang yang sangat tua atau ibu hamil yang menyusui. Jadi diperbolehkannya, ya. Orang yang menyusui, ibu hamil, orang yang sakit berat. Nah, mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, tetapi dia punya kewajiban untuk membayar fidyah. Ya. Jadi fidyah ini memberikan makan seorang miskin, ya, memberikan makanan kepada orang lain, ya tentunya ya orang miskin. Dalam hal ini sesuai dengan kadar kita makan kita dalam kesehariannya. Nah itu jadi fidyah ini adalah sebagai pengganti orang yang tidak berpuasa pada hari ini, pada hari itu, ya. Jadi bagi orang yang hamil gitu, sebagai orang yang sudah sepuh atau orang yang sakit yang berat sekali, yang kemungkinan tidak bisa dia menggantikan puasa itu di waktu yang lain, nah itu diperbolehkan. Tetapi bagi orang-orang yang masih sakitnya itu karena mungkin sakit perut saja atau apa, ya, yang ringan-ringan saja, dan selepas bulan Ramadan nanti dia diwajibkan mengkodok puasanya. Jadi tidak dipidyahi, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu dan pembeda. Furqan, ya, Furqan ini pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib baginya mengganti puasanya itu sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. La'allakum tashkurun. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, itu kepada Nabi Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, di ayat yang ke-186 ini ada asbabun nuzul, ya. Jadi asbabun, jadi sebab-sebab kenapa ayat yang ke-186 ini turun pada surat Al-Baqarah, ya. Maka ini ada satu riwayat. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah bahwa satu ketika seorang Arab Badui, ya, mendatangi. Ini diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah bahwa suatu ketika seorang Arab Badui, ya, Arab dusun mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepadanya perihal Allah. Apakah Allah itu dekat sehingga kami memohon kepadanya dengan lirih ataukah jauh? Lalu kami memohon kepadanya dengan suara yang menyeru. Artinya menyeru ini suara lantang gitu, ya. Maka turunlah ayat ini. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Al-Hasan bercerita bahwa para sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu bertanya kepada beliau, di manakah Tuhan kami itu? Lalu turunlah ayat ini. Nah, hadis ini adalah hadis yang mursal, tetapi ada hadis yang lain yang menguatkannya, ya. Nah, orang Arab dusun ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ketika saya menyeru kepada Tuhan, apakah saya ini
harus melirihkan suara ataukah harus menyeru berteriak gitu ya. Nah, makalah turunlah ayat ini. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dada'an wal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Uhilla lakum lailata siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum tatanuna anfusakum fataba alaikum wa fa'ankum fal ana bashiruhun wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmu siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah sehingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf. Di dalam masjid itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Jadi pada ayat ke-187 ya, tadi dijelaskan di sini, tetapi janganlah kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf di masjid. Nah, ini ada satu larangan, jadi kita tidak boleh mencampuri istri ketika melaksanakan itikaf di dalam masjid. Tetapi ketika ya manusia itu berada di dalam rumahnya sendiri, tetapi pada malam hari itu diperbolehkan mencampuri istrinya sebagaimana tadi di ayat disampaikan. Dan ayat di atas sudah disampaikan. Tetapi ketika beriktikaf khusus pada malam bulan Ramadan, ketika beriktikaf maka ini diharamkan ya. Jadi larangan untuk mencampuri istri. Juga di ayat 187 ini ada satu keutamaan ya. Ini tentang iktikaf ya. Iktikaf ini adalah sesuatu yang berpusat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bertaqarrub ila Allah, dan sepenuhnya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam perihal iktikaf ini ya sepenuhnya kepada Allah dan untuk sementara waktu meninggalkan sifat duniawi.
Nah, maka inilah yang dikatakan itikaf. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika pada 10 hari terakhir maka dia meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertaqarrub ila Allah, ya, dan melaksanakan itikaf. Dan insya Allah itikaf ini kita sudah biasa melaksanakannya ya, dimulai awal 21 sampai akhir Ramadan. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakannya dan meninggalkan sementara sifat-sifat duniawi kita, ya, agar hati kita terfokus dengan ibadah ini hanya kepada Allah saja. Ya. Kalau kita full dalam 24 jam berada di masjid itu lebih bagus, ya, tanpa meninggalkan kewajiban kita sebagai manusia. Tanpa meninggalkan kewajiban kita sebagai manusia, ya. Nah, beriktikaf di dalam masjid itu bisa sendiri ataupun membawa keluarga, anak istri, itu lebih baik lagi, ya, dalam 10 hari terakhir. Dan mudah-mudahan kita sama-sama dapat melaksanakannya pada tahun ini yang akan kita hadapi. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mukminin, mudah-mudahan apa yang kita pelajari tentang surat Al-Baqarah di 183 sampai 187 itu memberikan kekuatan kita, terlebih kita dalam menghadapi bulan Ramadan, ya, yang insya Allah sebentar lagi kita akan memasukinya. Dan bagaimana tadi Rasulullah SAW saya sampaikan, ya, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Ya. Jadi agar kita diberikan kekuatan, ya, pada bulan Ramadan ini, karena barang siapa yang melaksanakan saum pada bulan Ramadan, ya, saum di siang harinya dan melaksanakan qiyam, yaitu sholat pada malam harinya, ya, taraweh, ya, kalau bahasa kita taraweh. Kita diberikan kekuatan dan diberikan kemampuan dan kita sekuat tenaga untuk melaksanakannya hal yang demikian, insya Allah, karena kita mengharap ridhonya Allah, dan Allah menjanjikan kepada kita bahwa gufirullah, bahwa Allah itu akan mengampuni segala dosa-dosa kita yang masa lalu, ya, yang sudah kita lewati. Dan siapa yang nggak mau diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang perkara dosa-dosa yang masa lalu, ya, dosa-dosa kecil, ya, mungkin bisa jadi dosa-dosa pernah dosa besar pernah kita lakukan. Nah, inilah momennya pada bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama tingkatkan ibadah kita, ya, bertaqarrub ilallah, dan fokuskan pikiran kita hanya untuk lillahi ta'ala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, ya. Yang saya ucapkan selamat menunaikan ibadah saum yang akan kita laksanakan pada esok hari. Demikian, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.